Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang berhadir, dan semoga Allah balas dengan pahala yang berlimpah insyaAllah. Bapak ibu yang Allah muliakan, di pertemuan yang lalu kita membahas tentang salah satu hadis, masih di dalam bab anjuran memperbanyak sedekah dan ancaman daripada sifat kikir. Di pertemuan yang lalu, hadis dari Asma binti Abu Bakar, bahwa Rasulullah berkata kepada Asma, wahai Asma, infakkanlah hartamu, janganlah engkau menghitung-hitungnya dengan Allah. Kalau engkau menghitung-hitung dengan Allah, maka Allah pun berhitung-hitung denganmu. Jangan engkau tahan-tahan hartamu karena Allah, maka Allah pun akan menahan kekayaannya kepadamu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Jadi jamaah Allah, kesimpulannya bahwa kalau mau hidup bahagia dunia, bahagia akhirat, maka raihlah cinta Allah melalui sedekah. Karena ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang banyak memberi maka banyak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang menahan-nahannya, maka Allah pun menahan-nahannya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, la hasada illa fi isnatain. Tidak boleh hasad kecuali pada dua perkara. Jadi pada kalimat ini Rasulullah ingin menjelaskan bahawa semua hasad dilarang. Hasad itu dengki, iri. Kalau bahasa kita, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Nah, hasad ini salah satu amalan hati yang dilampiaskan melalui perbuatan. Hatinya dengki, tapi dia berusaha menghilangkan nikmat yang Allah beri terhadap orang lain.
dan dia ingin nikmat itu datang kepadanya. Makanya orang hasad itu berusaha melampiaskan hasadnya, apakah melalui perbuatan-perbuatan yang zalim, atau mungkin dia pergi ke dukun untuk menghilangkan nikmat orang. Perbuatan ini selain dosa besar, kata Rasulullah SAW, dia bisa menghanguskan amal saleh. Hasad akan menghanguskan kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Jadi Nabi mengatakan membakar kayu bakar memakai bahasa khatab, karena kayu itu bahasa Arabnya khashab, itu kayu. Tapi kalau kayu yang sudah sangat kering dipersiapkan untuk alat bahan bakar, makanya namanya hatab. Kalau dibakar dalam hitungan menit dia habis. Itu kalau kayu bakar. Tapi kalau kayu biasa, kayu basah, itu bisa sampai setengah jam, 1 jam, itu baru selesai pembakarannya. Jadi Nabi ingin mengatakan begitulah buruknya perbuatan hasad. Dia langsung menghanguskan amal secepat api membakar kayu bakar. Ini bahayanya amal yang bernama hasad. Jadi kita kalau belum melampiaskannya, hasad itu cuma baru berada di dalam hati, belum kita lampiaskan, itu masih belum disebut dengan dosa. Kita ini diberi waswasah oleh syaitan. Semua waswasah itu menjadi perang di dalam hati. Jadi syaitan mengatakan ini disambut oleh malaikat untuk menahan gangguan itu. Nah, selama itu masih di dalam hati, maka itu tidak disebut dengan dosa. Namun ketika dilampiaskan, di saat itulah dia menjadi dosa. Ini contoh lain, misal kita suudzon sama orang, tapi hanya di dalam hati kita. Kita suudzon sama orang dalam hati. Jadi seud sambut, syaitan yang seud, malaikat yang sambut. Jadi syaitan berkata, lihatlah dia, lalu disuruh fikir keburukannya. Malaikat berkata, jangan, nanti engkau jatuh ke dosa. Jadi terus berperang dalam hati. Ini belum jadi dosa, Bapak Ibu. Ini permainan hati. Kapan jadi dosa? Ketika kita mulai mengeluarkannya dari hati, keluarnya ke mulut. Jadi kita kasih tahu teman di samping kita, lihat bapak itu, lihat ibu itu. Kita keluarkan, berubahlah dia menjadi ghibah. Di saat itulah jatuh ke dalam dosa besar. Jadi begitu juga dengan hasad. Permainan hati belum jadi dosa, jadi baru merencanakan, tapi besoknya tidak jadi, dan dia tidak menceritakan kedengkiannya kepada orang lain. Tapi begitu dilampiaskan, berubah menjadi dosa. Nah, semua hasad itu dosa besar, kecuali yang boleh kita hasad hanya pada 2 golongan
orang. Nah, hasad yang dimaksud di sini cemburulah, irilah kepada orang itu. Berarti ini yang Nabi maksud bukan lagi hasad keburukan, tapi hasad yang terpuji. Ya. Bagaimana hasad yang terpuji itu? Yang pertama, orang yang boleh kita hasadkan yaitu rajulun atahu Allahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Dengki kita kepada orang pertama yaitu orang-orang yang ahlul Quran, orang-orang yang Allah berikan kelebihan, dia suka membaca, bahkan menghafal, lalu dia belajar dan sampai paham terhadap Quran, dan dia beramal dengan Quran. Dia melaksanakan apa yang ada dalam Al-Quran siang dan malam, ana al-laili wa ana an-nahar. Ini orang yang patut kita hasadkan. Makanya kan sering Bapak Ibu sering bilang sama anak, nak coba lihat tu si fulan baru kelas 6 SD sudah 15 juz dihafalnya. Kamu kenapa tak bisa kayak gitu? Kamu terlalu banyak main game. Lalu mulai kita ceramahi anak kita. Kita katakan, mama maunya kamu kan berjuang kayak dia. Nah, itu kita mulai hasad kepada anak orang lain. Ada orang yang melihat orang lain sibuk membaca Al-Quran. Jadi kalau ditanya berapa sudah dikhatamkan, dia mengatakan alhamdulillah sebulan 2 kali ustaz bisa khatam. Kita cemburu kepadanya, kok bisa bapak khatam sebulan 2 kali? Saya 1 kali Ramadan pun belum tentu khatam. Setelah Ramadan pun tak sempat baca. Lalu kita mulai mencemburuinya. Jadi ini disuruh oleh Nabi, sunnah hasad kepada orang yang hidup dengan Quran. Kenapa begitu Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya keluarga di dunia, dan itu disebutkan oleh Nabi dalam hadis, bahwa Allah punya keluarga di dunia. Dan tentu kita tahu semuanya bahwa Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bagaimana bisa dia punya keluarga di dunia sedangkan dia lam yalid wa lam yulad? Ternyata Nabi mengatakan keluarga Allah di dunia yaitu ahlul Quran, orang-orang yang hidup dengan Quran. Jadi hidup dengan Quran itu menyebabkan Allah menganggap bahwa itu keluarganya. Kenapa? Karena kita terus-terusan bersama Allah. Orang yang baca Quran itu sedang bicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tak pernah baca Quran, dia tidak pernah bertemu, tidak pernah bicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saking besarnya pahala berbicara dengan Allah melalui Quran, Allah berikan penghargaan, yaitu diberikan pahala 1 huruf 10 kebaikan. Rasulullah mengatakan Allah tidak memberi pahala dengan bacaan alif lam mim,
Jadi bukan dikumpulkan dulu alif lam mim, tapi alif 10, lam 10, mim 10. Jadi baru baca alif lam mim itu sudah dapat nilai poin 30. Bayangkan satu halaman Quran itu bisa mencapai ratusan huruf, dikali 10 itu baru satu halaman. Kalau kita bacanya satu makra, satu, kalau bahasa Quran yang cetakan India, satu ain, itu bisa ribuan huruf. Kita baca rutin, pagi satu lembar atau satu makra, nanti siang satu makra. Bayangkan orang yang bisa menyelesaikan Al-Quran satu hari satu juz lah, atau setengah juz. Bayangkan betapa besar pahala yang dia bawa. Lalu nanti selain daripada pahala membaca, Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberi pahala bahwa orang-orang yang suka hidup dengan Al-Quran dijamin mendapatkan syafaat di hari kiamat melalui Al-Quran. Jadi Al-Quran dan puasa, dalam satu hadis, Al-Quran dan puasa mendatangi Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Puasa berkata, Ramadan berkata, ya Allah, dia menahan makan minumnya di dunia karena aku, ya Allah, maka izinkanlah aku menolongnya untuk memberi syafaat. Lalu belum Allah jawab, Al-Quran juga berkata, ya Allah, di dunia dia menahan rasa mengantuknya, dia tidak tidur di tengah malam hanya karena membacaku, ya Allah, maka izinkanlah aku memberi syafaat untuknya, fasyafi'ani fi. Baru Allah jawab, ya, fayusyaffa'ani fi, diizinkanlah keduanya untuk memberi syafaat kepada orang yang membacanya di dunia. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan apa? Iqra'ul Quran, sering-seringlah baca Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, karena Quran itu akan datang di hari kiamat menjadi pemberi syafaat kepada ashabihi, kepada sahabatnya. Yang mana disebut sahabat? Yang selalu bersamanya. Di dunia apa? Kita ada teman, ada sahabat. Biasanya teman itu teman biasa, tapi kalau kita menyebutnya sahabat, itu biasanya lebih dekat. Yang lebih dekat lagi disebut bestie, ya? Itu lebih dekat lagi. Jadi menyoka so nyan bestie dong, nyan bestie dong, nyan bestie nyan itu berarti kemana-mana berdua, ya, pergi arisan berdua, pergi ke Suzuya berdua, ya, nanti mau curhat berdua, ngupat pun berdua, ya, merencanakan untuk melawan suami pun berdua. Jadi pokoknya macam-macam dumho dua, telepon-telepon, nanti kalau sana beli ini itu tidak lupa ke besti, yang besti ini itu di mana-mana berdua. Ini termasuk yang dimaksud oleh Allah. Kita di mana-mana dengan Quran. Pagi kita ingat Allah dengan Quran, siang juga begitu. Habis salat duhur baca lagi satu lembar, habis asar, habis maghrib, habis isya. Malam Jumaat kita khususkan membaca surat Kahfi sebagaimana yang Nabi sebutkan. Jadi terus-terusan hidup kita tidak lepas daripada Al-Quran. Inilah yang akan datang di hari kiamat
menolong, memberi syafaat. Kalau bahasa kita hari ini Pak, pengacara. Mereka tolong kita tanpa bayaran. Pengacara hari ini kalau tidak dibayar tidak mau tolong. Di akhirat Al-Quran datang menolong. Cara menolong, minta izin sama Allah agar diizinkan menolong. Dan nanti mereka, ketika mereka datang di padang mahsyar, jadi Quran itu datang di padang mahsyar, itu mulai menaungi orang-orang yang dulu di dunia suka membacanya. Bagaimana cara mereka datang? Nabi jelaskan dalam hadis sahih, ada dua model datangnya Quran. Yang pertama, mereka akan datang berbentuk awan yang mengerumuni orang yang baca Quran. Ada pandangan kedua dari Nabi, mereka datang dalam bentuk segerombolan burung, segerombolan burung yang nanti seperti awan, berarak seperti awan, dan mereka mengerumuni orang-orang yang suka membaca Quran di dunia. Jadi tidak terkena panasnya sinar matahari ketika matahari diturunkan di padang mahsyar. Dan siapa pemimpin mereka? Nabi jelaskan lagi dalam hadis, mereka dipimpin, komandannya adalah surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Jadi surat Al-Baqarah dan Ali Imran, langsung Nabi menyebutkan itu komandannya yang memimpin seluruh ayat lain untuk menolong orang yang sering membaca Quran. Cuma kadang-kadang orang di dunia tidak sampai-sampai surah Al-Baqarah Pak. Kamu perlu tun gaduh Yasin aju-aju. Itu salah, bukan salah, berpahala. Tetapi aneh kalau tidak pernah baca Al-Baqarah, karena yang dia dengar cuma Yasin, seakan-akan Quran itu cuma Yasin. Tidak ada salahnya baca Yasin, itu baik, setiap kalimatnya berpahala. Tetapi ya jangan Yasin terus-terusan. Paling bagus itu khatam. Menghafal itu nilai bonus. Para penghafal Quran itu penjaga, punggawa Allah. Tapi kita yang tak mampu lagi hafal, jangan pikir tidak ada kesempatan untuk bertemu Allah melalui kalamnya. Perbanyaklah baca. Kadang-kadang kita Pak, tak sanggup lagi kita hafal, apalagi kalau kita sudah umur-umur di atas 55, mendekat-dekat ke 60, rambut sudah putih, jenggot sudah putih, mata pun sudah mulai hilang yang hitam-hitamnya, tinggal yang putih-putih sikit-sikit. Ini kadang-kadang tak hafal benga gada, coro ke gada. Kita hafal siang, sore sudah hilang. Karena tidak kuat kita menghafal. Makanya orang ada pepatah mengatakan apa? Belajar di waktu kecil seperti menulis di atas batu. Belajar di waktu tua seperti menulis di atas air. Kalau kita tulisnya di atas air keras masih ingat sedikit. Ini di atas air cair, 3 dah tulis, 3 gada. Caranya bagaimana? Bacalah, ikra'u, bacalah. Sebagus-bagusnya setelah baca adalah memahaminya. Jadi jangan sampai dilaknat oleh Al-Quran. Al-Quran berkata, wala ta'kulur riba adha'afan mudha'afa. Janganlah engkau memakan riba berkali-kali lipat. Kita baca, kita sendiri pemain di dalam dunia itu, mafia dalam urusan riba. Tapi baca Quran, itu ayat yang kita baca melaknat kita. Quran itu hidup, dia melaknat kita. Jadi ini salah satu yang boleh dicemburui.
Karena banyaknya pahala orang yang mendekat dengan Quran. Bayangkan hidup kita hari ini Bapak Ibu, menjauh dari Quran, tapi kalau kita membaca perkara dunia, Masya Allah semangatnya kita. Ada yang model baca Quran Pak, nyantip urok khusus jak kedai kopi ya baca Quran. Jadi dia pergi ke kedai kopi itu bukan untuk minum sebenarnya, tapi untuk cari Quran. Cuma karena tidak enak sama yang punya warung, terpaksa pesan kopi. Satu gelas kopi berapa Pak? 5.000, 4.000, 5.000, anggaplah 4.000 misal. Man sebulan setiap hari kita baca Quran, demi baca Quran kita pesan kopi. Sebulan 30 hari, 4 kali 30, habis peng sertuh 20.000 minimalnya nak pakai kuih. 120.000 minimal untuk baca Quran. Sedangkan berlangganan Quran 75.000 sebulan. Kan berat bangai ke apa? Demi baca Quran dia habiskan itu dibolak balik Quran Pak. Habis ke baca. Terus buat iklan. Sampai iklan penyedot WC dia baca. Yang sampai tuha menan. Orang mengatakan, isterinya mengatakan bahawa di ayah anak mit kok jemaah nak membaca Quran hanya bagusnya habis informasi, semua informasi dia tahu itu. Quran tu dia baca semuanya. Dari pagi dia baca terus, awalnya dia langsung itu Quran. Dibangga-banggakan sama isterinya. Itu mereka berdua tak pernah baca Quran. Maka isteri sama suami ini sama-sama bangai. Hidupnya betul-betul dihabiskan waktu untuk sesuatu yang bacaan yang tak berpahala. Tak ada pahala baca Quran, yang ada kemungkinan jatuh ke dosa. Apabila setelah baca Quran kita mulai mengupat orang yang diberitakan dalam Quran, itu bisa jatuh ke dalam dosa. Tak ada pahalanya. Quran satu huruf berpahala, Masya Allah. Yang jadi pertanyaan, kenapa kita kalau mau baca Quran rasa-rasanya malas, mengantuk ya? Ada yang mulai membuka Pak, itu dibuka Quran. Jadi dia ingat bahawa satu hari satu makra, satu ain. Dia buka Pak, itu belum dia baca. Dia buka sang ji'uh ainnya sang. Dia lihat dulu Pak, ini jauh ni kalau kita baca hari ini. Nak jadi dia baca. Begitulah keadaan. Asal sudah mulai membaca, mata sudah mulai redup, sudah mulai sedikit-sedikit terasa mengantuk. Kalau baca Quran tak ada ngantuk-ngantuknya. Asal baca Quran mulai mengantuk. Ketika satu halaman baca, terus-terusan dia balik halaman berikutnya, hantruk-truk dah kau. Jadi terasa berat dia membaca. Kenapa begitu Bapak Ibu? Syaitan tidak akan membiarkan kita beramal saleh. Sesuatu pekerjaan yang mubah itu dibiarkan syaitan karena tidak berpahala. Kalau kita baca kitab Madarijus Salikin, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan salah satu tipu daya syaitan, kita tidak buat dosa, tapi kita diajak menghabiskan waktu pada perkara yang mubah. Jadi kita tidak buat dosa, tapi kita diajak habis-habisan pada perkara-perkara yang mubah. Mubahnya gimana Pak? Dilakukan tak berdosa, ditinggalkan pun tak berdosa. Baca Quran itu mubah, tidur mubah, makan mubah, minum mubah. Jadi kita pikir, kan hana desa. Memang kenapa kalau baca Quran kan tidak ada dosa? Betul tidak ada dosa, tetapi kita dijebak oleh syaitan hidup dalam perkara yang mubah. Timbangan amal tidak banyak, sedangkan kita butuh agar timbangan kita banyak, berat. Kenapa Allah menunggu timbangan berat? Fa amma man sakulat mawazinuh, orang yang timbangannya berat, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia akan dimasukkan ke tempat yang dia ridha, yaitu surga. Ni kayak mana mau berat timbangan?
But orang-orang apa? Duduk di ke rumah. Duduk saja. Habis duduk, kemudian minum kopi. Habis tu duduk lagi, makan, minum, doa. Jadi perkara ini terus-terusan yang kita lakukan. Pahala tidak bertambah, umur bertambah, kematian semakin dekat. Nah, oleh kerana itu, cara agar kita bermanfaat hidup salah satunya adalah cemburulah kepada orang-orang yang suka dengan Al-Quran. Kita pun disuruh mengikuti gayanya. Yang harus kita cemburukan. Baik, yang terakhir sebelum kita bertanya jawab, ini tidak panjang karena sudah sering dalam bab ini. Orang kedua yang boleh kita cemburui adalah warajulun atahu Allahu malan, dan orang-orang yang diberikan harta oleh Allah, fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Cemburulah kepada orang-orang yang diberi harta oleh Allah, orang kaya, tetapi dia terus-terusan berinfak siang dan malam. Siang sedekah, malam sedekah. Cemburulah kepadanya. Orang kaya banyak. Tidak perlu cemburu ke semua orang kaya, tapi cemburulah ke orang kaya yang dermawan. Cemburulah, dengkilah kepadanya. Kok bisa gaji dia sama dengan gaji kita? Kita tahu bahawa dia pedagang yang sukses, kita pun pedagang sukses, tapi kenapa dia sanggup sedekah, kita tak sanggup sedekah? Kenapa begitu ringannya hati orang tersebut untuk menolong orang lain, kita kenapa tak sanggup? Itu Nabi mengatakan cemburuilah. Maksud disuruh cemburu adalah ikutilah, paksakan long berjut lagi gaji. Gimana cara berjut lagi gaji? Makanya dalam hadis yang mungkin pernah kita bahas, kan ada 4 orang di dunia ini, Pak. Ada 4 orang di dunia ini, manusia terbaik di dunia ini, manusia yang ada di dunia yang nomor 1 terbaik kata Rasulullah, yang diberi harta lalu dia menggunakan hartanya dengan ilmunya, yaitu dia berinfak, bersedekah, wakaf di mana-mana. Dia gunakan itu. Sudah nikmatnya dapat, masuk surga. Di dunia bahagia dengan kekayaannya, di akhirat pun ternyata kekayaannya menyebabkan dia masuk surga. Itu manusia terbaik. Yang kedua siapa? Orang yang tidak diberi harta. Dia tidak diberi harta, miskin, tetapi diberi ilmu. Dengan ilmunya dia mulai cemburu kepada orang yang kaya dan berilmu. Yang pertama, yang dermawan tadi, hatinya berkata, seandainya saya kaya seperti orang itu. Ini orang kasihin, Pak. Jadi misal ada orang miskin tapi faham agama, dia cemburu, lalu dia berniat ikhlas, dia berniat kepada Allah, seandainya saya kaya seperti si fulan. Yang lagi bapaknya, bapak yang kaya yang dermawannya, dia cerita sama istrinya, cukup luar biasa sedekah beliau, luar biasa. Dia sebutkan seperti sedekahnya Utsman bin Affan, seperti sedekahnya Abdurrahman bin Auf. Dia puji-puji, lalu dia dalam hatinya ikhlas. Dia berkata bahawa seandainya saya kaya seperti orang tersebut, sungguh saya pun akan melakukan amalan seperti amalan orang itu. Apa kata Nabi? Fahuwa biniyatihi, dia dengan niat baiknya diberi pahala sama oleh Allah seperti orang kaya tadi. Jadi cemburu dengan amalan orang kaya ternyata menyebabkan pahalanya sama dengan perbuatan orang kaya. Yang jangan apa-apa, kagasian, sudah miskin, tidak ada cemburunya sedikit pun. Yang paling buruk di antara 4 itu adalah sudah miskin, cemburunya
ke orang kaya yang suka bermaksiat. Jadi si miskin berkata, menyolong kaya, kalau saya kaya maka saya pun bisa kayak orang kaya itu. Nya rencana nya nanti akan saya pergi melancong, ya, di mana-mana hotel saya akan booking pelacur, kemudian di mana saya pergi saya akan kahwin lagi, kemudian pokoknya semua yang dilakukan oleh orang kaya yang buruk ni, dia cemburunya ke situ. Dia yang menyolong kaya je cik laganya, dia rencana lagi cik. Jadi ini niat buruk, ingin jadi orang kaya yang buruk, ternyata dia menjadi manusia terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah keadaan dua orang yang kita boleh dengki kepadanya. Cemburulah kepada orang yang ahli Quran, suka dengan Quran, dan cemburulah kepada ahli sedekah. Mudah-mudahan cemburu itu menyebabkan kita menjadi mereka, insya-Allah.